Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan ini disampaikan oleh malaikat kepada para murid yang melihat Yesus naik ke surga. Dan pertanyaan yang sama juga bagi kita saat ini. Kenapa kita selalu mengangkat kepala melihat ke langit untuk mengucap syukur dan berdoa? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan kenaikan Yesus Kristus. Suatu perayaan besar gereja setelah 40 hari Yesus bangkit. Untuk mengingatkan kita semua bahwa Ia yang bangkit berjalan bersama menyertai para murid, menampakkan diri, dan berbagai macam pesan serta nasihat disampaikan di masa 40 hari, menyiapkan para murid untuk siap merasul. Dan Yesus yang telah naik ke surga ini, atau dalam bahasa lain dikatakan juga Yesus terangkat ke surga. Ia naik oleh karena kuasanya sebagai anak Allah. Dan hal ini menegaskan kemuliaannya bagi para murid. Paling penting dari peristiwa ini bukan melihat Yesus naik ke surga, seperti mujizat-mujizat dan lain sebagainya, hal luar biasa. Tetapi yang paling utama adalah pesan-pesannya sebelum Yesus naik ke surga. Ia menyampaikan kepada para murid bahwa ia akan pergi, tetapi akan datang Roh Penghibur dan menjadikan mereka semua, para rasul, untuk siap menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ia naik ke surga, tetapi ia tidak meninggalkan mereka, tetapi justru menyertai mereka sebagai saksi dalam tugas perutusan. Ia mengutus para murid untuk pergi menjadi saksi kebangkitan dan menjadi pewarta sabda, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa lain, termasuk Roma yang dikenal sebagai ujung bumi saat itu. Penginjil Markus menegaskan arti perutusan lebih universal, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Perutusan bukan hanya sampai ke ujung bumi atau Roma, tetapi ke seluruh dunia dan segala makhluk. Bukan hanya orang-orang Yahudi, melainkan untuk semua orang. Siapa saja yang menerima kabar sukacita Injil dan menjadi percaya, maka mereka dibaptis dan akan selamat. Ini adalah buah dari perutusan dan pemberitaan kabar sukacita Injil. Agar perutusan ini menjadi sempurna, Yesus melengkapi mereka dengan kuasa, berupa mampu mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, tidak celaka meski memegang ular dan minum racun, menyembuhkan orang sakit. Kuasa-kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid ini menegaskan bahwa Ia mengutus mereka ke seluruh dunia dan selalu menyertai mereka, tidak meninggalkan mereka berjalan sendiri, melainkan menuntun mereka dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, pewartaan sukacita Injil ini berhasil jika kita sungguh menjalankan apa yang dinasihatkan dan dipesankan oleh Paulus, supaya apa yang disampaikan oleh Tuhan, perutusan dan kuasa yang Tuhan berikan, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi terlebih untuk kepentingan perutusan. Apa pesan Rasul Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua? Yaitu hidup berpadanan dengan panggilanmu. Panggilan saya ini apa? Panggilan saya seorang rasul, panggilan saya seorang ayah, panggilan saya seorang ibu, maka hiduplah dengan semangat dan spirit itu.
Selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Layanilah dan lakukan segala perutusan dengan hati yang rendah, lemah lembut, dan sabar. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemauan sendiri. Yang berikut adalah tunjukkan kasih dalam saling membantu dan memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Maka sukacita kuasa yang Tuhan berikan bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi menyatukan semua orang dalam roh yang sama, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kasih Tuhan itu sendiri. Maka sebagai seorang pengikut Kristus, orang yang percaya dan yang disertai oleh Roh Kudus memiliki keyakinan bahwa punya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ini perlu diingat dengan baik. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Itulah misi perutusan kita. Maka keyakinan iman turut menghantar kita semua untuk militan dalam pewartaan iman. Tidak perlu takut dan gentar, karena Ia senantiasa menyertai, menganugerahkan kuasa untuk melindungi dan membentengi kita dari segala ancaman dan bahaya. Maka jangan goyah dengan semangat misi kita, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Saudaraku yang terkasih, Yesus yang naik ke surga mengutus para murid-Nya. Dan hari ini Yesus juga mengutus kita semua untuk pergi dan merasul dengan misi yang sama, yakni pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dengan semangat dan spirit yang sama, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Mari kita pergi ke dunia kehidupan kita masing-masing. Entah dunia kerja, dunia hobi, dunia tongkrongan, dan lain sebagainya. Untuk memberitakan sukacita Injil ini kepada sesama. Tetaplah teguh untuk setia pada pesan Injil, rendah hati dan bukan sombong, rela membantu dan bukan abai, lemah lembut dan bukan otoriter. Saudaraku yang terkasih, mari angkat kepala kita untuk memandang kemuliaan Tuhan dan menerima kuasa-Nya untuk siap menjadi utusan-Nya yang sungguh-sungguh siap untuk menghantar semua orang percaya dan yakin untuk menghidupi satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya. Mari kita yang sudah mengangkat kepala untuk memuliakan Tuhan, turut mengangkat kepala sesama kita yang mungkin tertunduk lesu, mungkin yang minder, mungkin yang masih ragu-ragu. Kita angkat kepala mereka untuk memuliakan Tuhan dan yakin dan percaya kita punya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Selamat merayakan pesta kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.